Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke DCWT sesi kedua, tetapi pada hari ini DCWT sesi kedua akan sedikit berbeda dan ekstra spesial pada hari ini ya. Karena altcoins yang akan kita bahas pada hari ini akan berhubungan langsung dengan Ethereum Dencun Upgrade yang nggak kerasa tinggal 2 hari lagi akan launching ya. Buat lo para pencinta Ethereum kemungkinan besar sudah tahu ini upgrade tentang apa. Tetapi ya apalagi ini satu cycle baru, nggak semua orang sudah paham lah mengenai upgrade-upgrade yang akan diluncurkan oleh Ethereum. Jadi pada hari ini gue akan coba jelaskan secara singkat, tenang, nggak panjang-panjang ya, apa itu Dencun Upgrade. Jadi Dencun Upgrade ini adalah suatu upgrade yang membuat Ethereum akan adopt EIP 4844 ya, yang commonly called Proto Dank Sharding. Nah, sharding ini tentunya biasa akan berhubungan dengan seberapa cepat, seberapa murah, dan ya intinya sih memperbaiki, mempercepat, dan mempermurah biaya transaksi di Ethereum. Yang kita tahu terkenal suka sangat mahal apabila dia sudah dalam kondisi congested ya. Ya buat yang di 2021 pernah ngerasain ya, mau ngirim 1 USDT bayarnya berapa? Ya coba komen di bawah. Buat yang masih ingat komen di bawah ya. Nah, dengan di upgrade Dencun ini, dia akan mengintroduce Type 3 transaction yang akan membawa satu new opportunities dan new complexity di layer 2 networks. Nah, kita coba fokus ke layer 2 ya. Jadi ini akan mempermudah layer 2 Ethereum untuk bisa lebih efektif lagi ya. Artinya apa? Artinya ini bukan cuma peluang untuk Ethereum ya, tentunya Ethereum sendiri akan jadi lebih baik ya. Tetapi ini akan juga jadi peluang untuk token-token atau lebih tepatnya koin ya, sorry bukan token, tapi koin-koin yang berhubungan langsung sebagai layer 2 dengan Ethereum. Nah, apa saja kita akan bahas pada hari ini ya. Jadi, gua akan fokus ke 4 koin ini saja. Yang pertama Arbitrum, yang kedua itu Optimism, yang ketiga Immutable X, dan yang keempat tentunya the original gangster dari layer 2 Ethereum yaitu Polygon Matic ya. Nah, kalau yang paling sering kita bahas tentunya adalah Matic ya. Untuk ARB, terus Optimism dan Immutable X ini masih belum terlalu besar lah seperti Matic ya. Immutable X kita dulu pernah bahas waktu dia mau launching di Binance, ingat gua ya, nggak kerasa itu udah berapa tahun. Nah, jadi kita akan rosternya hari ini adalah ARB, Optimism, dan Immutable X plus Matic. Sebelum kita masuk ke sini, seperti biasa kita akan lihat dulu Bitcoin Dominance. Untuk Bitcoin Dominance sendiri kita bisa lihat di sini dia menguat dan berhasil reclaim MA20. Jadi sedikit bikin deg-degan nih ya, siapa yang bakal menang, resisten atau support. Karena kalau kita di sini kemarin seperti melemah, tiba-tiba MA50-nya menguat lagi sampai MA20-nya di reclaim. Tentunya bagi kita para pemegang altcoins dari sisi altcoins ya, ya tentunya pengennya lebih rendah lagi ya. Jadi mungkin harapannya adalah dia reject oleh 54,03% dan lanjut membuat lower low. Disclaimer dulu ya, gua Bitcoin masih paling besar di portofolio. Jadi gue bukan bilang Bitcoin semua gue tuh udah di TP, belum ya, masih paling masih di majority-nya. Tetapi gue sudah mulai TP Bitcoin sedikit-sedikit untuk mulai gue geser ke altcoins ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Indeks dolar kita lihat di sini untungnya masih cenderung melemah. Harapannya tentunya adalah supaya nanti dia bisa jebol dari 102,63 jadikan resisten dan lanjut membuat lower low ya. Itu kurang lebih harapan gua untuk indeks dolar dan Bitcoin Dominance dari sisi altcoins ya. Kalau gua pribadi sih BTC naik lagi juga nggak apa-apa ya, tapi kalau gua pribadi melihat dari kondisi market seperti ini ya, ini ada possibility bisa seperti di awal-awal ini ya. Kalau sampai ada drop seperti ini, altcoins kita akan subur. Bang, kalau tapi ternyata jadi kayak gini nggak apa? Ya nggak apa-apa sih ya, karena ujung-ujungnya kalau kita sudah mulai masuk dalam apa ya, masuknya tuh ke dalam, kalau dari 4-year cycle itu udah mulai masuk ke tahun-tahun mendekati all time high, itu biasanya Bitcoin sudah akan mulailah kehabisan bensin against altcoins gitu, karena biasanya liquidity sudah mulai masuk ke market
gitu. Nah, apalagi nanti kalau sampai The Fed sudah mulai keluar kata-kata yang dovish, seperti kita harus QE, kita sepertinya tidak bisa menunggu sampai inflasi di bawah dari 2%, dan seterusnya. Kalau udah keluar kata-kata seperti itu, kemungkinan besar liquidity akan semakin banyak masuk ke kripto, dan membuat altcoin semakin subur. Gitu. Jadi, lagi-lagi secara risk rewardnya, menurut gue udah mulai worth it untuk kita mulai menumpuk posisi alt kita, alts kita ya. Tetapi sekali lagi ya, dengan catatan bukan berarti BTC ini TP semua ya. Sekali lagi bukan di TP semua. TP perlahan sesuai dengan cara TP yang kita sudah bahas di TCI dan mulai geser ke altcoins ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke rosternya. Tetapi sebelum kita masuk ke rosternya, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Yang pertama kita akan bahas adalah Arbitrum. Untuk Arbitrum sendiri sebenarnya kita sudah pernah charting ya di DCWT, gue lupa kapan ya. Tapi intinya waktu itu buy limit pertama itu di sini di $2. Lalu buy limit kedua masih mirip-mirip sebenarnya ya. Jadi untuk sekarang posisi spotnya buy limit pertama itu mungkin karena MA20 sudah lebih dekat, jadi gua satukan dengan buy limit pertama. Lo boleh pilih MA20 atau $2 lebih 0027 ya. Itu untuk buy limit pertama. Buy limit kedua di MA50 di angka $1 lebih 91 sen, dan buy limit ketiga di angka $1 lebih 72 sen. Yaitu untuk posisi spot di Arbitrum. Untuk posisi futuresnya, kita sudah dapat posisi long sebenarnya, karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka $2. Ini kita bulatin aja deh, $2 pas ya. Nah, untuk target TP dari si posisi long kita di mana? Bisa pertimbangkan di satu struktur baru yang terbentuk pada tanggal 8 dan 7 Maret kemarin, yaitu di sini. Tepatnya di angka $2 lebih 16 sen ya. Itu untuk target TP posisi long. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di $2 lebih 16 sen. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di $2. Itu untuk Arbitrum ya. Untuk Optimism ya, kita bisa lihat di sini dia paling dekat adalah di MA20 ya. Jadi untuk sekarang buy limit pertama adalah di MA20. Buy limit kedua di MA50 di angka $3 lebih 61 sen. Dan buy limit ketiga kalau kita lihat secara struktur sebenarnya ada sih di sini ya. Kayaknya lebih mending yang di sini nih. Ya, oke, ini lebih baru soalnya. Kita cek itu di angka $2 lebih 89 sen. Itu untuk buy limit ketiga dari Optimism ya. Untuk posisi futuresnya gimana? Untuk posisi futuresnya di sini udah ada resisten juga ya. Jadi kalau kita lihat di sini, wah sebentar, nggak keluar. Kalau kita lihat di sini, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di $4 lebih 69 sen. Sementara untuk posisi shortnya, kalau sampai jebol dari MA20, retest 1, retest 2 sebagai resisten di MA20, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA50.
Next kita geser ke Immutable X. Immutable X ini kalau kita lihat buy limit pertama jelas yaitu di EMA 20. Lalu buy limit kedua itu di $2 lebih di di sini ada struktur ya, ada struktur. Nah, di sini. Buy limit kedua itu di $2 lebih 90 sen dan buy limit ketiga di MA 50 di $2 lebih 77 sen. Itu untuk posisi spot di Immutable X. Sementara untuk posisi futuresnya hari ini sudah terjadi retest pertama di EMA 20 sebagai support. Kita lihat besok pagi, kalau dia besok pagi daily close-nya masih di atas dari EMA 20, maka kita bisa limit posisi long di EMA 20. Retest kedua, otomatis kebuka posisi longnya. Target TP bisa pertimbangkan di sini. Di angka $3 lebih 54 sen. Itu kurang lebih setup untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya, kalau jebol. Kalau ternyata besok daily close-nya di bawah dari EMA 20, retest 1, retest 2 ke EMA 20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di $2 lebih 77 sen. Ya. Itu kurang lebih setup untuk di Immutable X, dan yang mungkin paling familiar sekarang adalah ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat di sini ya, dia itu sempat struggle dengan $1 lebih 14 sen, tetapi tanggal 9 Maret kemarin dia berhasil reclaim dan kemarin itu ngepump 6,11% ya. Jadi untuk buy limit pertama kembali masih aktif di $1 lebih 14 sen. Buy limit kedua di MA 20 di angka $1 lebih 7 sen. Dan buy limit ketiga di $1 lebih 4 sen. Ya, itu untuk posisi spot di Matic. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di $1 lebih 14 sen. Kita bisa buka posisi long dengan target TP yang masih under construction di sini. Ya. Untuk posisi shortnya kalau jebol. Kalau jebol dan daily close di bawah dari $1 lebih 14 sen. Retest 1, retest 2 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA 20 ya. Itu kurang lebih setup untuk beberapa altcoins yang kemungkinan besar akan akan terpengaruh dengan Ethereum dan Coin Upgrade ya. Gini, langsung ngepang Mbak Bang? Mungkin nggak langsung ngepang. Ya, nggak ada yang bilang bisa pasti langsung ngepang. Tetapi ini adalah upgrade fundamental ya. Kayak gini deh, kalau misalkan lu ngelihat nih, ada satu perumahan. Tiba-tiba akan ada tol di depan dari perumahan itu. Ya. Nah, menurut lu, secara nalar gitu ya, apakah harga dari si perumahan itu akan meningkat atau tidak? Secara nalar ya naik dong. Ya dong. Orang jadi gampang ke situ ya. Bolak-balik untuk mungkin keluar kota dan seterusnya jalurnya jadi lebih gampang. Nah, tapi mungkin nggak naik. Ya mungkin aja tiba-tiba misalkan ada bencana alam atau apa yang membuat si perumahan itu hancur, ya otomatis nggak naik harganya. Nah, tetapi secara fundamentalnya akan meningkat. Karena lagi-lagi upgrade dan kun ini fokusnya adalah untuk mempermudah layer 2. Ya, dan ini semua adalah layer 2 dari Ethereum. So, buat lo yang mungkin ketinggalan, ya aduh kemarin meme coins nih, aduh ngepam gimana ya. Ya nggak apa-apa ya. Arguably ini secara fundamental ngepam yang lebih oke gitu ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk bisa mendapatkan the next wave mungkin ya. Nah, boleh pertimbangkan untuk mulai akumulasi beberapa altcoins yang memang kemungkinan besar akan terpengaruh dengan Dencun upgrade ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi kedua. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.